Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam wa nusollimu ala khairil anam sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa alaina ajmain amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Suci Nadianti, ini mahasiswa 2081 13 14 68 dari kelas A30. Kali ini saya akan melakukan presentasi guna memenuhi tugas akhir semester. Dalam presentasi ini saya akan membawa materi tentang penanganan anak berkebutuhan khusus dalam perspektif Al-Quran. Mengapa saya mengambil materi anak berkebutuhan khusus? Karena dalam keseharian saya selalu bergelut dengan anak-anak. Mata kuliah Creative Content Production Pembelajaran PAI, dosen pengampu Ibu Ira Mutiara Ning. Definisi. Menurut Switri, anak berkebutuhan khusus diartikan sebagai anak yang secara signifikan berbeda dalam beberapa dimensi yang penting. Dari fungsi kemanusiaannya, mereka yang secara fisik, psikologis, kognitif, atau sosial terhambat dalam mencapai tujuan-tujuan atau kebutuhan dan potensinya secara maksimal. Pengertian lain menyatakan bahwa anak berkebutuhan khusus merupakan anak yang dalam tumbuh kembangnya mengalami hambatan atau penyimpangan baik secara fisik, mental, intelektual, sosial, emosional, dan komunikasi yang berbeda dengan anak normal. Selanjutnya tentang klasifikasi. Di sini menurut Garnida, anak berkebutuhan khusus dikelompokkan menjadi 9. Yang pertama, tunanetra. Yang kedua, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, anak gangguan belajar spesifik, lamban belajar, cerdas istimewa dan bakat istimewa, serta anak autis. Penjelasan singkat part 1. Pengertian anak berkebutuhan khusus. Pengertian. Tunanetra, anak adalah anak yang memiliki gangguan penglihatan. Tunarungu, anak yang mengalami gangguan pendengaran secara ringan maupun parah. Tunagrahita, anak yang mengalami hambatan mental dan intelektual. Tunadaksa, anak yang membutuhkan perhatian khusus disebabkan karena mempunyai kelemahan atau kekurangan pada sistem syaraf, otot, ataupun tulang. Tunalaras, anak tunalaras adalah anak yang mengalami gangguan atau hambatan emosi dan berkelainan tingkah laku sehingga kurang dapat menyesuaikan diri dengan baik terhadap lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Next, selanjutnya penjelasan singkat part 2 tentang pengertian anak berkebutuhan khusus. Yang selanjutnya adalah lamban belajar atau slow learner. Anak slow learner, lambat belajar, adalah anak dengan potensi intelektual sedikit lebih rendah dari anak normal tetapi belum mengalami keterbelakangan mental. Anak mengalami kesulitan belajar atau spesifik. Yang selanjutnya yaitu anak yang sebenarnya mengalami kesulitan dengan tugas sekolah tertentu, termasuk membaca, menulis, dan keterampilan berhitung atau matematika. Anak yang mengalami kesulitan dalam belajar banyak kita jumpai di sekolah-sekolah. Kesulitan belajar dapat diakibatkan karena kurang pemahaman si anak terhadap mata pelajaran. Selanjutnya ada anak autis. Anak autis merupakan kumpulan sindrom akibat rusaknya saraf yang menghambat perkembangan anak, sehingga menyebabkan anak tersebut berbeda dengan anak-anak normal pada umumnya. Yang terakhir adalah anak cerdas istimewa dan bakat istimewa atau yang sering kita sebut dengan CIBI. CIBI adalah mereka yang memiliki potensi intelijen atau kecerdasan,
kreativitas dan rasa tanggung jawab yang lebih tinggi dibandingkan dengan anak seusianya. Selanjutnya tentang penjelasan dalam Al-Quran, penanganan anak berkebutuhan khusus dalam perspektif Al-Quran. Dalam perspektif Al-Quran, anak berkebutuhan khusus dalam perspektif Islam didefinisikan dengan istilah zawil ahad, zawil ihtiyaj al-hassas, atau zawil azar. Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai orang-orang yang mempunyai keterbatasan, kebutuhan khusus, atau mempunyai uzur. Berikut adalah pencegahan dan cara mengatasi anak berkebutuhan khusus menurut Al-Quran. Yang pertama adalah menjaga kesehatan. Pentingnya menjaga kesehatan dalam Islam untuk mencegah terjadinya anak berkebutuhan khusus ini salah satunya adalah dengan mengkonsumsi makanan yang sehat dan halal. Dalam surat Al-Baqarah ayat 168 menerangkan, "Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu." Selanjutnya, cara mencegah mengatasi anak berkebutuhan khusus dalam Al-Quran adalah melarang mengkonsumsi minuman keras. Islam melalui Al-Quran juga melarang untuk mengkonsumsi minuman keras dan obat-obatan terlarang, apalagi jika dikonsumsi oleh ibu-ibu hamil yang berpotensi mengakibatkan gangguan pada janin, bahkan sampai pada melahirkan anak berkebutuhan khusus. Dalam surat Al-Baqarah ayat 219 menerangkan bahwa mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi, katakanlah pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya, dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkah. Selanjutnya yang ketiga adalah menikah dengan bukan kerabat dekat. Untuk menurunkan angka kelahiran difabilitas, Islam menganjurkan untuk menikah dengan orang lain yang bukan kerabat dekat. Hal ini bertujuan untuk menghindari difabilitas bawaan sejak lahir, sehingga Islam sangat melarang kalau menikah dengan keluarga atau kerabat dekat. Yang keempat adalah memberikan sebutan yang baik. Islam sebagai agama yang welas asih melalui kitabnya melarang umatnya untuk memanggil anak-anak yang mempunyai kebutuhan khusus dengan panggilan yang merendahkan. Al-Quran dalam surat Al-Hujurat ayat 11 menerangkan bahwa, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka, dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik, dan janganlah suka mencela dirimu sendiri, dan jangan memanggil dengan panggilan yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah iman, dan siapa yang tidak bertobat maka mereka itulah orang-orang yang tidak beriman." Yang selanjutnya, yang kelima, memberikan kesamaan status. Al-Quran memberikan penjelasan atas samanya anak berkebutuhan khusus secara status sosial di masyarakat. Dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 61 menerangkan, "Tidak ada halangan bagi tunanetra, tunadaksa, orang sakit, dan kalian semua untuk makan bersama dari rumah kalian, rumah bapak kalian, atau rumah ibu kalian." Jadi anak berkebutuhan khusus dan anak normal sama haknya dalam masyarakat maupun keluarga. Sudah sepantasnya kita menyayangi mereka, sama dengan kita menyayangi anak-anak kita. Terima kasih. Demikianlah apa yang telah saya sampaikan. Semoga dapat membantu memberi sedikit penjelasan atas apa yang telah saya sampaikan. Terima kasih telah menonton video saya.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video saya. Bye.